Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Nazib dengan NIM 251011161100008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang grafem dengan menggunakan peta konsep. Jadi, pada peta konsep ini terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama, ada pengertian grafem. Yang kedua, ada grafem dan fonem. Yang ketiga, ada grafem dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada peran grafem. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian grafem. Apa itu grafem? Grafem adalah satuan terkecil dalam sistem tulisan yang digunakan untuk melambangkan fonem. Jadi, grafem itu adalah bentuk tertulis dan fonem adalah bentuk bunyinya. Nah, contoh grafem. Contoh grafem ada huruf tunggal seperti A, B, dan C. Lalu ada gabungan huruf seperti eng, seperti nya, dan kh. Nah, grafem ini bersifat konvensional, jadi penggunaannya ditentukan oleh kesepakatan dalam sistem ejaan dan bukan berdasarkan kemauan penutur. Nah, selanjutnya ada grafem dan fonem. Nah, yang materi pertamanya ada pengertian fonem. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna. Contoh, fonem P dan B pada kata padi dan badi. Nah, memiliki P dan P ini membuat maknanya menjadi berbeda. Lalu ada hubungan grafem dan fonem. Hubungan grafem dan fonem adalah hubungan antara tulisan, lalu ada tulisan dan bunyi. Jadi hubungan ini 1:1, tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Nah, hubungan grafem dan fonem terbagi menjadi dua. Ada hubungan 1:1 dan hubungan tidak 1:1. Nah, kita masuk ke hubungan 1:1. Apa itu hubungan 1:1? Jadi hubungan 1:1 adalah ketika setiap satu grafem melambangkan satu fonem. Contoh pada kata lampu. Nah, jadi pada kata lampu, grafem dan fonemnya itu memiliki jumlah yang sama, yaitu sama-sama 5. Dan yang kedua itu ada hubungan tidak 1:1. Nah, hubungan tidak 1:1 itu contohnya seperti pada kata janggal. Nah, jadi pada grafem memiliki 7 grafem dan fonem memiliki 6 fonem. Nah, gabungan eng ditulis dua huruf dalam grafem, tapi dilafalkan sebagai satu fonem dalam fonem. Begitu. Nah, selanjutnya ada grafem dalam bahasa Indonesia. Nah, grafem dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada grafem fonem vokal. Nah, jadi grafem fonem vokal memiliki 6 vokal utama. Yang pertama ada A, I, U, E, dan O. Nah, grafem vokal ini dapat muncul di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Contoh, ada vokal A seperti pada kata api di awal, pisah di tengah, dan lupa di akhir. Nah, selanjutnya ada grafem fonem diftong. Nah, diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu tarikan suara. Nah, grafem diftong dalam suara bahasa Indonesia itu ada seperti au pada kata pulau, ada ai pada kata landai, dan oi pada kata sekoi, dan masih banyak lagi. Nah, dan biasanya grafem fonem diftong ini munculnya di akhir kata. Nah, selanjutnya ada peran grafem. Nah, peran grafem ini terbagi menjadi beberapa subbab bagian juga. Nah, yang pertama ada sebagai lambang bunyi bahasa. Jadi, grafem berfungsi melambangkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan. Contoh, fonem B itu grafem B, fonem K menjadi grafem K. Jadi, tanpa grafem, bahasa hanya bisa diucapkan secara lisan. Nah, jadi grafem ini itu melambangkan apa yang kita ucapkan menjadi tulisan. Selanjutnya, yang kedua ada sebagai penghubung bahasa lisan dan tulisan. Nah, jadi grafem menjadi jembatan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tuliskan. Jadi alurnya fonem atau yang kita sebut itu dapat kita tulis dan itu menjadi grafem. Dan grafem apa yang kita tulis itu bisa menjadi fonem, itu apa yang kita baca atau kita ucapkan begitu. Dan selanjutnya ada sebagai bagian dari sistem ejaan. Nah, grafem diatur oleh sistem ejaan seperti IED atau PUBI, dan contohnya seperti eng ditulis NG. Nah, dalam fonem N itu seperti N dan J gitu dalam fonem, tapi dalam grafem tulis NG, dan tidak semua bunyi ditulis seperti pengucapannya karena adanya aturan baku. Yang keempat ada sebagai standarisasi bahasa tulis. Nah, jadi
Bahasa lisan bisa berbeda-beda karena dialek dan kebiasaan orang-orang. Nah, jadi grafem itu membuat bahasa tulis menjadi seragam. Contoh pengucapan capek, capek, dan capek. Nah, penulisan bakunya itu adalah capek begitu. Dan lalu ada juga sebagai pembeda makna. Nah, perbedaan satu grafem saja bisa mengubah makna. Contoh masa dan massa. Ada sanksi dan saksi begitu. Nah, jadi grafem membuat maknanya menjadi lebih jelas dan tegas. Lalu selanjutnya ada menjaga struktur kata. Nah, jadi grafem itu mempertahankan bentuk dasar kata meskipun pengucapannya berubah. Contoh pengucapan cepat menjadi berlari, penulisan bakunya berlari. Pengucapan cepat contohnya berlari. Lalu penulisan bakunya ada berlari. Nah, hal ini penting agar struktur kata tetap dikenali. Jadi itu adalah fungsi grafem, karena ketika kita mengucapkan seperti kata berlari tadi, ketika mengucapkannya dengan cepat, makanya aku ingin berlari. Jadi R-nya itu menjadi hilang. Jadi kalau ditulis itu ada yang benarnya berlari. Jadi grafem menjaga strukturnya agar tetap terjaga dan baku. Nah, lalu yang terakhir ada sebagai dokumentasi bahasa. Nah, jadi grafem memungkinkan bahasa ditulis, disimpan, diwariskan, dikembangkan. Karena dia itu menjaga agar tulisannya tetap baku. Contohnya seperti buku pelajaran, karya sastra, dokumen resmi, dan arsip sejarah. Nah, jadi grafem adalah unsur penting dalam bahasa karena melambangkan bunyi, menghubungkan lisan dan tulisan, menjaga ketepatan makna, dan menstandarkan bahasa tulis. Nah, pemahaman grafem sangat membantu dalam keterampilan membaca dan menulis. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.